Puji Tuhan. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan, lumayan dingin, bukan lumayan, ini dingin di sini ya. Terima kasih, saya pakai baju ini sudah lumayan. Saudara, gimana saudara yang tidak pakai blazer ya? Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada saya ya, dan saya bersyukur karena akhirnya saya bisa di sini gitu loh saudara ya. Biasanya di Zoom ya, biasanya via online gitu. Akhirnya saya bisa sampai di sini saudara ya. Wah, satu kehormatan, satu kebanggaan, bukan sombong. Kebanggaan bisa ketemu nih dengan orang-orang yang luar biasa yang setia. Kalau saya bilang ya, PDPK kan udah lumayan banget ya. Dari saya menikah sama suami saya belum punya anak gitu loh istilahnya ya. Sampai sekarang anak saya udah 30 tahun gitu loh. PDPK masih eksis gitu ya. Dengan orang-orang yang luar biasa ya. Orang-orang yang tertanam dalam bait Allah. Oh saudara, orang yang tertanam dalam bait Allah itu enggak asal-asalan loh. Tuhan itu enggak bohong loh. Orang yang tertanam, ini sebenarnya bukan khotbah saya ya, cuman ketika baca ini saya cuman bilang orang yang setia tertanam dalam bait Tuhan, dalam rumah Tuhan, dalam ibadah, itu nilainya ada. Mazmur 92 kan jelas mengatakan ya, orang yang tertanam dalam bait Allah, orang benar yang tertanam dalam bait Allah, dikatakan sampai masa tua pun mereka masih berguna. Coba bayangin, sampai masa tua istilahnya ya. Mungkin kita sudah pensiun dalam pekerjaan. Dalam gereja nggak tahu dah ada gereja yang pensiunin atau enggak ya saudara. Cuman pekerjaan Tuhan mah nggak ada tuh nilainya pensiun ya. Cuman bagi saya kalau kita tertanam dalam Tuhan, percayalah itu Tuhan catat loh saudara. Sampai masa tua, ketika dunia, kantor apapun sudah tidak menggunakan kita, Tuhan masih membuat kita berguna loh. Bahkan dikatakan kita semakin segar untuk membuktikan bahwa Allah kita nggak pernah curang. Wah itu keren saudara. Jadi kalau tertanam saudara bukan karena ketuanya, bukan karena jadwal. Tertanamlah karena memang ada janji Tuhan yang pasti digenapi dalam kita. Tertanam bukan karena makanan ya. Karena ada banyak orang senang banget komsel karena makanannya keren saudara. Kayak kemarin di komsel. Saya gak datang karena bilang bu giliran aku ulang tahun gak datang. Aku udah ada jadwal saya bilang. Dan ya gak menghakimi juga sih, gak mau seujon juga saudara. Kan jujur kalau makanannya enak, saudara milih gak ya? Di rumah tempe gorengnya, capcay. Kalau di situ kan, wah makanan di komsel, apalagi rumahnya bagus. Enggak di sini mah nggak ada ya, nggak ada di sini, nggak ada yang ngaku. Enggak lah saudara. Intinya kalau kita tertanam murni di hadapan Allah, Allah itu bukan Allah yang lalai menepati janjinya. Kita pendeta, gembala, siapapun bisa lupa. Bisa ketukar malah yang setia mana, yang malas mana, yang diperhatiin yang malas. Oh enggak ada di sini. Kalau Tuhan tuh enggak. Tuhan selalu tepat. Enggak pernah dia lalai. Orang bilang lalai, dia bilang enggak gue enggak pernah lalai. Enggak pernah lalai. Jadi saudara jangan takut lah. Kalau kita setia, orang enggak menghargai enggak apa-apa. Orang enggak nilai enggak apa-apa. Karena Tuhan enggak pernah lupa saudara. Enggak pernah. Aku percaya itu. Enggak pernah. Itu sebabnya biarlah saudara itu salah satu alasan kenapa kita mesti melimpah dalam sukacita. Karena itu juga saudara, karena Tuhan kita gak pernah lupa sama kita. Tuhan gak pernah lupa, dia gak pernah melupakan kita, bahkan dia tidak pernah meninggalkan kita. Gak pernah. Kalau kita bisa ada hari ini itu karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi gak ada alasan kita gak penuh sukacita dong. Ya dong, kita nyanyi bisa nih ketawa sono, ketawa sini, senyum sana, senyum sini. Hati siapa yang tahu, ya kan? Hati lagi luka, hati lagi sakit saudara. Makanya tema ini harusnya sih kita lakukan. Apa katanya tadi temanya? Melimpah dalam sukacita. Saya lagi pikir melimpah dengan sukacita. Oh salah, melimpah dalam sukacita. Itu satu kalimat yang luar biasa. Dan ini satu tema yang diberikan sama saya di dalam 1 Tesalonika 5 ya. Ayat yang ada yang hafal? Ini ayat pendek-pendek semua saudara. Kalau nggak hafal kelewatan saudara ya. Biar 3 ayat tapi pendek loh ini. Betul kan ayat 16 sampai 18? Hafal nih? Hafal nih. Nah tuh. Semua singkat loh saudara. Ya 1 Tesalonika ayat 16 sampai 18. Nanti kalau saya kelamaan nggak apa-apa saudara ngomong aja ya. Biasa kalau udah ngomong gini biar udah cepet gini kadang-kadang masih kurang aja waktu saudara ya. Repot emang. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tapi tema kita diambil dari ayat 16 doang saudara. Karena bersukacitalah. Karena kalau dikhotbahin ini masing-masing ada poinnya ya. Bersukacita. Terus apalagi berdoa. Terus apalagi mengucap syukur. Lah itu saudara gak mungkin 45 menit gitu kan saudara ya. Gak mungkin. Jadi ketika dikasih saya bilang bersukacita. Tapi ini sesuatu yang baik.
Sesuatu yang sebenarnya, bukan sebenarnya, harusnya ada. Kita ngalamin ini. Bersukacitalah senantiasa. Hendaklah kita penuh dalam sukacita, melimpah sukacita. Dan kalau dibilang melimpah dalam sukacita, saudara tahu arti kata melimpah. Itu berarti kita itu udah bukan lagi cukup, tapi udah bisa memberi kepada yang lain gitu loh. Namanya melimpah gitu kan. Kalau namanya melimpah itu bukan pas-pasan. Kalau namanya melimpah itu udah luber. Dan itu yang Alkitab katakan, kalau di sini dikatakan bersukacitalah senantiasa. Saya sih berharap gini, kita ngerti dasar sukacita kita dulu apa gitu kan. Kan banyak nih orang mendasari sukacita dengan banyak hal nih. Tapi di sini mah PDPK tahu dong dasarnya apa dong? Gaji naik. Ya, enggak juga kan saudara ya. Enggak dong, rumah dapat gitu kan. Segala sesuatu yang enak-enak nih. Nah itu tuh dasar sukacita yang normal gitu loh saudara ya. Normal, bener kita sukacita kalau semuanya enak. Maaf ya, nih ngomong saya cepet banget ini rasanya ya. Maaf ya Bu, jelaskan ya Pak. Emang repot saya kalau udah ngomong kayak kereta api ini saudara. Waktu saya baca ini, sukacita yang ada dalam Tuhan, sukacita anak-anak Tuhan, harusnya nggak sama dengan sukacita dunia kan? Jadi kalau saya tanya dasar sukacita kita, harusnya udah tahu nih. Yang membuat kita penuh dengan sukacita, yang membuat kita hidup dalam sukacita, yang harusnya sukacita melimpah ini bukan didasari dari segala sesuatu yang fana. Jangan dasari dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia. Percuma, semua sia-sia, ujungnya kita kecewa. Karena dasar sukacita kita yang harus kita nikmati, dasarnya bukan segala sesuatu dari dunia. Bukan. Gaji gede seperti apa? Sebenarnya saya bukan mau seuzon menghakimi saudara. Duit banyak, mobil mewah. Tahu dong maksudnya saya ngomong gini ya saudara. Saya nggak ngomong, ada yang ngomong saudara ya. Mau bagus kayak apa? Emang bisa sukacita gitu kan? Coba saudara, coba. Gak pakai tadi nggak ada yang direkam gini. Siapa yang khotbah gitu kan? Yang ngomong itu pemusik. Kan tahu dong maksudnya, kalau dasar sukacitanya karena itu tuh ujung-ujungnya gitu kan. Kalau dasar sukacitanya kita karena jabatan tuh ujung-ujungnya gitu kan. Kalau dasar sukacita kita karena gajinya pegotiau. Tahu pegotiau? 150 juta gitu sebulan. Aduh kalau kita 150 juta berapa tahun Pak? Bu? Nungguin segitu. Coba bayangin saudara, apa dasar kita sukacita kayak gitu. Lalu ketika kita nggak dapat itu, emang kita nggak bisa sukacita? Harusnya kan enggak. Sukacita yang di firman Tuhan katakan dibilangnya begini. Bersukacitalah senantiasa. Ini khotbahin senantiasa aja juga luar biasa saudara. Senantiasa itu nggak ingat waktu, nggak ingat situasi, kondisi apapun. Itu nggak perlu dipikirkan. Sukacitanya itu bukan karena yang enak-enak. Senantiasa itu selalu, setiap waktu, setiap saat kamu sakit, terbaring, terkapar, koma, apapun. Bisa gak kita tetap sukacita? Gaji dipotong, di PHK, bisa gak tetap sukacita? Gitu loh. Belum apa-apa Bu, kalau cuma dipotong mah Pak gaji. Lah, para rasul dulu bukan cuma itu loh, potongnya leher gitu kan. Gergaji, dikuliti, diadu sama binatang. Herannya mereka tetap stay dengan Tuhan. Maka kalau ayat ini datang sama saudara dan saya, bukan cuma ayat emas yang pendek mudah dihafal, bersukacitalah senantiasa. Cuman masalahnya itu ada gak dalam diri kita? Kalaupun ada, dasarnya apa? Kalau saya bersukacita, pastikan dasar sukacita saya bukan dari dunia. Dunia dengan segala kemewahannya ini akan habis lenyap. Kalau saudara nanti baca di banyaklah di Alkitab. Saya lupa malam padahal saya baru khotbah. Kalau udah khotbah gitu saudara suka lupa ayatnya ya. Dibilang segala sesuatu dunia ini nanti akan habis, segala kemilauannya, segala keindahannya itu nanti akan hancur tuh. Lalu dasar kita sukacita dari sini nih jangan. Ingat dasar kita punya sukacita bukan itu. Dasar kita punya sukacita adalah Tuhan sebagai sumber kita. Apakah Tuhan masih jadi sumber saudara? Amin. Kalau bisa kita ngomong amin, mari buktikan bahwa betul dasar saya sukacita nih hari ini nih. Itu karena memang Tuhan. Itu karena memang Tuhan, bukan yang lain, karena memang yang membuat saya bisa ada hari ini itu karena memang Tuhan. Dasar kita bukan yang lain tapi memang Tuhan. Apa sih yang sebenarnya kalau saudara mau berpikir lagi, kalau tema ini datang dan ayat ini mengatakan bersukacitalah senantiasa.
Berarti yang ada di Alkitab itu bukan asal-asalan, saudara. Ini kan yang Tuhan mau, betul kan? Nggak mungkin Tuhan nggak ada kerjaan iseng-iseng, gue bikin satu kalimat. Enggak, pasti ada tujuan. Emang Tuhan mut-mutan kayak kita, nggak ada kerjaan iseng-iseng? Enggak. Dia selalu melakukan segala sesuatu, firman-Nya pun bukan tanpa tujuan, ada tujuan. Dan tidak pernah ada setiap firman kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang menjadi tujuannya. Jadi kalau saudara dengar firman ini, minggu kemarin, percayalah Allah punya tujuan dalam firman-Nya. Saya berharap itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Dan pentingnya itu terjadi dalam hidup kita dan kita perlu, sekali lagi saya katakan, kenapa kita harus penuh, melimpah dengan sukacita? Ini kan pertanyaan. Kenapa? Saya harus bersukacita kenapa? Iya gaji saya bulan ini naik gitu kan. Ya itu dasarnya udah duniawi lah saudara. Saya bersukacita kenapa? Aduh calon suami saya itu anak konglomerat gitu. Itu masih duniawi saudara ya. Aduh saya ini begini sukacitanya karena ini. Saudara perhatikan, kita perlu hidup dalam sukacita yang melimpah. Bukan karena apa yang ditawarkan dunia untuk saudara dan saya. Sekali lagi saya bilang. Tetapi karena apa? Karena ayat ini sudah jawab. Ya karena ayat ini sendiri sudah mengatakan gini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang Allah mau. Jelas banget kan sebenarnya. Kenapa kita mesti bersukacita? Kenapa kita mesti hidup dalam sukacita penuh? Kenapa? Bukan karena disuruh pendeta, bukan karena temanya bagus, bukan karena hal-hal yang kita dapat dari manusia. Kita harus penuh dalam sukacita. Sukacita itu harus melimpah. Oleh karena itu yang Tuhan mau. Susah amat nyari kehendak Tuhan. Ini kan kehendak Tuhan. Yang Tuhan kehendaki itulah yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau kita penuh sukacita, harus bersukacita, itu karena memang Tuhan yang mau. Tuhan mau kita melimpah dengan sukacita. Itu bukan tanpa alasan loh. Jadi kalau tema ini datang dan ayat ini datang, bersukacitalah senantiasa. Sikon apapun, itu gak akan mematahkan sukacita saya. Bukan karena aduh gak enak nih yang khotbah sih, aduh gak enak ada ketua, pura-pura sukacita. Bukan bu, karena Tuhan mau kita bersukacita. Nggak ditulis tuh sukacita ya kalau gaji kamu naik 2 kali lipat. Nggak ada di sini. Sukacita ya nanti kalau kamu pulang dapat mobil bagus. Nggak ada di sini. Yang dikatakan bersukacitalah senantiasa. Senantiasa itu mau suka, mau duka, mau enak, mau nggak enak, tetaplah bersukacita. Kalau namanya melimpah saudara, nggak akan pernah kehabisan sukacita itu. Dan itu tidak akan pernah habis kalau memang sumbernya ada pada kita. Cuman masalahnya pertanyaannya sumbernya itu betul gak dia gitu kan. Coba sumbernya benar gak dia. Ada berapa banyak orang ketika perusahaannya ambruk jadi stres. Ada berapa banyak orang ketika banyak pergumulan datang anak Tuhan. Gembala sidang, pendeta ada. Saya pernah pelayanan di Tangerang. ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. Saudara tahu yang ada di sana siapa? Itu bukan orang-orang pemulung, bukan saudara. S3. Campur, bukan saudara. Yang ada di sana itu siapa? Pendeta ada, anak pendeta ada, guru ada. Terus penyanyi wedding. Nyanyi dia, suaranya bagus banget. Emang pernah kesono enggak kan? Canda. Udah. Udah lulus kumlot. Waktu saya ke sana bener-bener, aduh cantik-cantik saudara, cantik mulus tuh yang primadona. Maaf ya kalau saya bilang ini Lokasari gitu kan, tahu kan? Itu yang mulus saudara, terus enak pakai ini gede-gede gitu. Saya bilang ini kenapa? Itu yang gagal jadi idol. Ya saudara tuh, mau jadi idol gagal jadi begitu saudara ya. Tapi masih normal gitu, terus menyanyi segala macam, itu sehat semua. Tapi sampai seperti itu loh saudara. Jadi ingat dong maksudnya, sebenarnya banyak hal yang membuat kita sebenarnya nggak bisa seperti itu. Memang mungkin bisa terjadi gitu karena memang ada banyak cara Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi intinya saudara dan saya, kalau Tuhan bilang dalam segala apapun jangan pernah sukacita itu padam. Kalau sumbernya, dasarnya sukacita kita adalah Tuhan, nggak mungkin segala sesuatu yang datang sama kita itu akan membuat kita stres.
Kalaupun stres sebentar lah saudara, jangan sampai parah-parah banget gitu ya. Nggak mungkin kita ini bukan Wonder Woman, Superman. Mereka juga pernah kesel kok istilahnya ya. Kita juga manusia, Tuhan tahu. Dia juga waktu mau disalib juga merasa takut, merasa sedih. Peluhnya sampai seperti darah, manusiawi. Tapi saudara tahu bahwa ketika Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa, maksudnya jangan pernah berhenti bersukacita. Itu dengan kata lain, sukacita dalam diri kita nggak pernah habis gitu loh. Apapun, mau di gunung, mau di bawah, lembah, mau dimanapun, jangan pernah sukacita itu hilang dari diri saudara dan saya. Dan itu sangat penting untuk kita ada sebagai bukti gitu. Kenapa sih kita mesti melimpah dalam sukacita gitu? Coba saudara, kenapa sih saya mesti berlimpah? Kenapa saya mesti bersukacita gitu loh? Memang tadi salah satunya bilangnya memang Tuhan kehendaki. Iya. Cuman intinya kenapa saya harus bersukacita? Kalau Tuhan bilang kenapa harus bersukacita? Karena Tuhan pengen hidup kita itu menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Sementara orang dunia tidak mampu bertahan dalam tekanan. Saudara dan saya bisa gitu loh. Sementara orang tidak mampu bersukacita dalam tekanan, saudara dan saya mampu. Dan Tuhan kan mau itu kenapa harus bersukacita? Supaya kita menjadi model. Menjadi teladan. Hebat ya nih orangnya, mengalami kayak begini, gak pernah tuh raut wajahnya. Kelihatannya sih umurnya 30 padahal udah 60 tahun. Ada yang bilang itu, jangan suka percaya juga sih saudara ya kadang-kadang. Tapi ada juga sih yang benar saudara ya. Maksudnya ini loh yang Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya. Ketika dia mengatakan seperti ini, pentingnya kita hidup dalam sukacita. Oleh karena benar-benar yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya, hidup kita itu harusnya menjadi contoh gitu loh. Ketika orang lain tidak mampu bertahan dalam ini, situasi kondisi ini tidak mampu membuat orang itu bersukacita, saudara dan saya mampu. Saudara dan saya bisa. Jadi kalau Tuhan bilang bersukacita senantiasa, melimpahlah dengan itu. Kenapa? Karena Tuhan mau hidup kita jadi role model bagi banyak dunia. Bisa ya rumah jauh-jauh, gereja di sini. Bisa ya rumah di ujung bumi. Saya punya rumah dibilang di ujung bumi saudara. Sampai teman saya bilang, Bu di sana rumahnya, udah nggak apa-apa lah saya di ujung bumi kayak di mana, pokoknya bisa ketemu, di mana juga bisa ketemu. Intinya gitu loh, maksudnya kita punya hidup, kalau Tuhan bilang bersukacitalah senantiasa bukan tanpa tujuan. Supaya ada perbedaan antara orang dunia dengan anak Tuhan. Pola hidup kita, segala sesuatunya, dan orang yang melimpah dengan ucapan syukur hidupnya, saudara tahu, gak mungkin orang itu melimpah dengan ucapan syukur kalau dia tidak kenal dengan Tuhannya secara pribadi. Amin gak Bu Pak? Kalau kita gak kenal Tuhan kita dengan benar, sulit. Perkara sulit. Kalau kita tidak kenal Tuhan kita dengan benar, pengenalannya tidak benar, sulit saudara untuk kita melimpah dengan ucapan syukur. Makanya saya bilang kita perlu menjadi orang-orang yang penuh dengan ucapan syukur, hidup dalam ucapan syukur. Karena Tuhan punya tujuan kita menjadi teladan, nama Tuhan dipermuliakan. Kita bukan cengangas-cengenge sendirian gitu loh saudara, sampai gigi kering, ketawa sono, sukacita, bukan gitu loh. Itu keluar dari dalam hati, kenapa bisa mengeluarkan itu? Gak mungkin orang yang kenal Tuhan seenaknya, sembarangan, asal-asalan bisa menerima semua penderitaan dengan ucapan syukur. Makanya ayat ini mengatakan jangan pernah berhenti mengucap syukur. Jangan pernah berhenti untuk bersuka cita. Kenapa? Sebenarnya lagu-lagu tadi juga ada jawaban saudara. Sebab ayat tadi kata-katanya kan bagus banget. Apa yang lagu pertama? Nah, Tuhan memberiku kegirangan. Terus, dan sukacita. Terus, minyak yang baru. Nah, haleluya. Ku terima janji Allah. Mengapa kita harus bersuka cita? Karena Tuhan janji, Tuhan sudah genapi bahwa janji Tuhan diberikan buat saudara dan saya. Jadi alasan kita bersuka cita, tahu dong kenapa kita harus penuh sukacita? Karena janji Tuhan gak ada yang tidak digenapi. Boleh kecewa dengan orang-orang yang tidak menggenapi janji, jangan juga lah, namanya juga manusia ya dong. Tapi Tuhan gak pernah mengecewakan, mana ada janji yang tidak digenapi. Dari Kejadian sampai Wahyu, berapa nubuat yang tidak digenapi? Digenapi. Ribuan tahun penulisan digenapi. Makanya ketika lagu ini bukan cuma enak, tapi pikirkanlah kata-katanya benar atau tidak. Alasan kita bersuka cita kenapa? Karena janji Tuhan diberikan buat saudara dan saya. Emang janji Tuhan gak enak? Enak saudara. Cuman janji Tuhan bersyarat, ya.
Janji Tuhan bersyarat. Kasih Tuhan tanpa syarat, ya. Tapi janji Tuhan, ketika kamu tidak menyimpang kanan kiri, berkat ini, kebajikan ini akan mengikuti engkau. Jadi jangan main-main dengan Tuhan ya. Tuhan gak pernah salah memberkati. Jangan takut ketukar berkatnya. Jangan takut. Nih belum tentu nih saya yang melayani berkatnya lebih banyak dari saudara. Belum tentu karena Tuhan tahu hati saya. Bisa jadi yang di pojok sana, yang di ujung sono, yang gak ada titel apa-apa, jauh lebih berkenan sama Tuhan. Pentingnya kita hidup dalam sukacita. Karena memang Tuhan punya kehendak itu. Karena memang itu yang Tuhan mau, itu isi hati Tuhan. Susah-susah cari kehendak Tuhan, salah satu itu aja. Kan ada 3 juga tuh di ayat ini ada 3. Bersukacitalah, senantiasa bersyukur, berdoa, itu kan kehendak Tuhan. Dan itu harus ada dalam diri kita ketika kita lakukan itu, kita jadi pelaku firman. Yang Tuhan cari siapa? Pelaku firman, bukan cuma pendengar. Ini semua dengar nih, yang Tuhan cari siapa? Pelaku. Amin. Tuhan cari pelaku. Bukannya ngomongnya bagus-bagus, suaranya bagus-bagus, khotbahnya bagus. Bukan. Bukan mereka yang bersuruh Tuhan, Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah. Bukan. Bukan mereka yang panggil nama Tuhan, Tuhan suaranya luar biasa. Bukan kata Tuhan. Tapi mereka yang melakukan kehendakku. Mereka yang melakukan kehendakku. Tahu kehendak Tuhan? Ini. Iya kan? Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Pagi, siang, sore, Tuhan, Tuhan, saudara. Jangan kebalik jadi hantu. Tuhan, Tuhan, semua dipanggil Tuhan. Suara bagus, khotbah keren, pemusik. Nggak nyindir ya Pak, saya juga khotbah. Segala sesuatunya kelihatannya rohani banget. Tapi Tuhan bilang bukan mereka yang bersuruh manggil aku Tuhan. Tapi mereka yang melakukan. Itu yang aku mau. Yang melakukan kehendakku. Bukan kehendak gembala, bukan kehendak si A si B. Kan kalau melakukan dia punya kehendak kan lumayan. Ya saudara tahu maksudnya? Kan lebih enak menyenangkan hati manusia daripada Tuhan. Salah, lebih baik senangkan hati Tuhan. Maka segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin buat saudara dan saya. Dan ini yang Tuhan mau. Apa yang kamu katakan Tuhan itu bukan, Tuhan gak bisa dibohongin gitu loh. Tapi mereka yang melakukan kehendakku, itu yang aku cari. Kehendak Tuhan adalah bersukacitalah senantiasa. Jangan pernah berhenti, apapun situasi kondisimu, jangan pernah mengeluarkan persungutan. Itu menghambat anugerah Tuhan. Kita perlu hidup dalam sukacita, karena memang itu yang Tuhan mau. Kita perlu memang hidup dalam sukacita, kenapa? Karena memang Tuhan sedang mau jadikan kita model. Mau kapan lagi kita mau jadi teladan? Mau kapan lagi saya mau tanya, umur kita gak pernah tahu. Ketika kita mati ada orang yang katakan, ih untung dia mati. Kan gak enak banget saudara. Gak enak banget. Tapi ketika kita meninggal, ya ampun sayang banget lu. Padahal dia berarti banget. Nah saudara bisa bedain? Bisakah kita seperti itu gitu loh. Kenapa? Karena memang ada hal-hal yang Tuhan taruh dalam diri kita jadi model, role model gitu loh. Rambut bisa jadi model ya. Terus model baju, saya seneng nih model rambut ini, baju ini jadi contoh. Masa hidup kita gak bisa jadi model? Dan Tuhan mau cari itu. Role model. Kan ayat juga mengatakan kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apa itu? Pemimpin, ngatur. Bukan itu Pak, Bu. Kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Kepala. Yang di belakang ini ngikutin. Gitu kan maksudnya kan? Ya berarti yang kepala itu contoh. Yang kepala itu model. Yang kepala itu teladan. Role model. Bisakah PDPK jadi role model? Bagi PD-PD yang lain. Amin. Bisa ya Pak ya? Bisa lah, semangat banget tadi nyanyinya. Kau satu penuh kasih, ya kan? Ya iyalah kita penuh sukacita, melimpah dengan sukacita karena Tuhan kita itu gitu loh. Tuhan kita penuh kasih, Tuhan kita penuh hikmah, Tuhan kita penuh apa lagi tadi? Kuasa. Masa kita nggak perlu bersukacita, kita punya Tuhan yang powerful? Masa kita nggak perlu bersukacita, lalu kita ngeluh terus padahal Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, dibandingkan dengan apapun, disejajarkan dengan apapun, nggak ada yang mempan gitu loh. Masa kita nggak pantas bersukacita? Salah satu hal yang membuat kita harus bersukacita, kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang selalu menepati perjanjiannya, kata-katanya, nggak pernah dia ingkari. Itu kan alasan yang tepat banget. Buktinya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun COVID kita bisa lewati, kita nggak mati kelaparan, iya dong. Dan Tuhan katakan sampai masa tuamu aku tetap dia, aku gendong kamu. Nah saudara, Tuhan mana yang kayak gitu? Sampai masa putih rambutmu. Aku mau menanggung kamu. Aku sudah tanggung kamu. Aku akan terus lakukan. Nah, siapa yang punya komitmen kayak gitu? Nah, jangankan rambut putih saudara ya.
berat sedikit, berat badan. Coba pasangan kita. Nggak ada di sini mah, nggak ada lah, bye-bye semua ya. Pada Tuhan janjinya kayak gitu kan. Jadi ada alasan nggak kita nggak mengucap syukur? Nggak melimpah dengan sukacita. Harusnya nggak ada. Kita harus bersukacita, penuh dalam hadirat Allah, penuh sukacita kita, bukan karena materi. Gaji cuman UMR, puji Tuhan masih punya gaji, ya dong. Daripada kerja keras tanpa gaji, ya saudara ya dong. Anak saya bilang, mama aku dapat segini, naiknya segini, nggak apa-apa, puji Tuhan. Nah aku mah puji Tuhan aja gitu loh. Yang penting ada yang gaji, daripada kita mau kerja nggak ada yang gaji kan susah saudara ya. Enggak apa-apa. Gajinya segini, puji Tuhan. Wah bu, saya udah puluhan tahun, percayalah akan ada saat dan waktunya Tuhan. Daripada kita menggerutu gitu ya, ngeluh, maki-maki. Bukannya berkat yang datang saudara, kita nggak jadi contoh bagi banyak orang. Mari kita menjadi orang-orang yang penuh dalam sukacita. Karena apa? Karena kita punya dasar yang tepat. Tuhan sumber segalanya. Gak usah lagi mikirin yang lain. Pikir karena saya bersuka cita bukan karena A, I, U, E, O. Bukan karena janji si B, janji si A, si C. Bukan. Tapi karena aku bersuka cita karena Tuhanku sudah menjamin hidupku. Hidupku ada dalam jaminan ilahi. Dia katakan sampai masa tua berarti aku terpelihara dong. Ya dong, walaupun sudah tidak ada gaji, tidak ada dana pensiun. Tuhan katakan sampai masa tua aku pelihara. Nah saudara. Lalu dikatakan kamu adalah anak-anakku, kata 1 Yohanes 4. Kamu adalah anak-anakku, anak-anak Allah. Dan roh yang aku beri sama kamu itu roh yang lebih besar. Nah saudara, Tuhan kayak gitu. Yang membuat harusnya kita hidup dalam sukacita. Karena roh dalam diri kita bukan roh sembarangan. Roh yang luar biasa. Coba lihat diri kita, cek recheck. Roh itu dalam diri kita benar gak luar biasa? Jangan cuma jadikan roh itu patung. Mari jadikan dia pribadi yang powerful. Ada loh di kita roh itu. Orang dia bilang kamu adalah anak-anakku, anak-anak Allah yang sudah mengalahkan nabi-nabi palsu. Dan roh yang ada dalam kamu jauh lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu yang dia bilang buat saudara dan saya. Wajar dong, harus dong kita bersuka cita. Gak ada yang bisa menghalangi sukacita kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang seperti itu. Gak ada yang bisa menggantikan dia. Duit apapun jangan gantikan channel hidup kita pada yang lain. Jangan saudara, sebab dia katakan apa? Orang yang tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita. Itu yang salah satu membuat sukacita kita tetap penuh. Orang yang tinggal dalam dia dan dia dalam kita. Apa katanya Yohanes 15? Mintalah. Apa saja yang kamu buat, yang kamu minta, dia berikan. Baca benar gak? Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Walaupun waktu kita tinggal dalam dia, akan ada banyak yang dipotong. Ujung-ujungnya buah yang dari hidup kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Apa kita gak bersuka cita ketika hidup kita bermakna dan berarti? Daripada hidup kita jadi kutuk bagi banyak orang. Mati disyukurin, saudara. Kan lebih kita harus introspeksi bu, pak gitu kan. Iya kan ada yang meninggal, akhirnya dia meninggal. Akhirnya mati juga. Benar gak saudara? Coba. Mintalah. Apa saja yang kamu minta di dalamku. Kalau kamu di dalam aku. Intinya gitu kan. Kalau kamu di dalam aku di dalam kamu. Berarti semua yang kita minta itu pasti gak keluar dari jalur Tuhan. Makanya dia kasih. Tapi kalau kita minta istri saya mau 3. Ya itu gak masuk jalur Tuhan ya. Ini suamiku misal seperti ini. Enggak. Kalau kita tinggal dalam dia kita pasti tahu yang kita minta gak pernah menyimpang dari kehendak Tuhan. Kita perlu menyadari dasar yang membuat sukacita kita terus bertambah dan terus melimpah. Karena kita tinggal di dalam dia. Dan dia adalah jadi satu-satunya pribadi yang layak diandalkan. Penting buat kita, penting buat anak-anak Tuhan. Untuk menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul hidupnya penuh dengan sukacita. Apapun yang terjadi karena kita tahu kita punya Tuhan yang tidak terkalahkan. Kita punya Tuhan yang gak pernah salah untuk kirim berkat. Jangan takut saudara. Jangan bilang Tuhan keliru. Enggak, Tuhan gak pernah salah. Dan Tuhan menghitung jeri lelah saudara dan saya. Mazmur 126. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata. Saya senang dengan kata-kata itu. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Dia pulang dengan sorak-sorai. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih. Dia pulang bukan cuma dengan sorak-sorai. Ada berkat yang kedua.
sambil membawa berkas-berkas di tangan. Itu Tuhan punya janji. Diberikan buat saudara dan saya yang menabur. Yang menabur. Walaupun saat ini belum kelihatan, tapi percayalah taburan kita gak pernah sia-sia. Tabur waktu, tabur uang, tabur apa saja yang baik, yang benar. Jenis taburan kita apapun akan dihitung oleh Tuhan. Gak pernah sia-sia. Dan orang-orang yang melimpah dengan syukur kelihatan, melimpah dengan sukacita kelihatan kok hidupnya. Coba cek dan recheck. Berani ngomong, nih kayaknya nih orang udah penuh nih dengan sukacita. Gak enak ya saudara, lu menghakimi banget, lu ngejas banget gitu kan. Tapi mari kita lihat diri kita udah penuh belum dengan sukacita. Karena orang yang penuh dalam sukacita ilahi, dasarnya Tuhan, kelihatan. Dalam setiap situasi dan kondisi, dia akan tetap mengucap syukur. Dia gak mengeluh, dia gak menyalahkan siapapun, dia tidak akan komplain dengan siapapun, tapi dia mengucap syukur. Dan orang yang seperti itu akan kelihatan kok. Orang itu akan selalu menjadikan Tuhan satu-satunya sumber channel hidupnya. Gak ada yang lain. Gak ada. Jadi mari kita lihat, gak usah menghakimi yang lain, lihat diri kita. Saya udah melimpah belum ya dengan sukacita? Kalau sudah melimpah kita akan tahu dalam situasi apapun kita tetap bersyukur. Dalam situasi apapun kita tidak akan mencari channel yang lain. Dan dalam situasi apapun dia bisa menata hatinya untuk tetap menjaga kebenaran Tuhan tidak tergoyahkan. Mari kita lihat diri kita. Bisa gak kita menjaga kebenaran Tuhan dalam hati kita gak tergoyahkan? Dalam hatinya dia menjaga kebenaran Tuhan. Dalam hatinya dia menjaga untuk tidak tertipu dengan tipu daya iblis. Dalam hatinya dia menjaga semua kebenaran Tuhan sampai diperlakukan tidak adil pun dia tidak membalas. Yusuf, Sadrak, Mesak, Abednego, ya dong. 10 menit lagi. Sudah kelihatan kehidupan mereka, ya kan? Hati mereka terjaga kebenaran Tuhan, gak terkoyak tuh saudara. Padahal mereka hidup gak enak. Yusuf diperlakukan gak adil, dizolimi. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel difitnah. Hatinya gak terkontaminasi tuh. Konsistennya mereka berdoa kepada Tuhan gak dikurangi walaupun tantangan itu berat. Itu orang yang melimpah dengan sukacita. Dia mampu menata hatinya gak terkontaminasi. Kebenaran dalam hatinya, kebenaran Allah terjaga. Gak mudah tuh ditipu sana sini. Enggak. Ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Kita penting untuk menjadi pribadi yang seperti ini. Karena Tuhan mau. Kita penting menjadi pribadi yang seperti ini. Karena kita akan menjadi contoh bagi banyak orang. Kita perlu melakukan ini. Mendasari semua sukacita kita. Karena Tuhan mau kita menjadi pelaku firman. Dan kalau kita mau menjadi orang-orang yang hidup dalam melimpah dengan sukacita yang gak pernah habis. Jadi pelaku firman. Jadi pelaku firman bukan cuma pendengar. Karena orang yang melakukan firman gak pernah sia-sia. Jerih lelahnya dihitung sama Tuhan. Orang yang melimpah dengan sukacita akan dapat menata hidupnya, menata hatinya. Dan terlebih lagi saudara kalau orang-orang yang dikatakan oleh firman Tuhan. Harus menjadi pribadi yang penuh dengan sukacita setiap saat. Masuk lebih dalam pada pengenalan yang benar kepada Allah. Kalau kita mengenal Allah cuman kata orang, sulit untuk kita hidup dalam sukacita ilahi. Tapi kalau kita katakan dulu kata orang, tapi sekarang aku ngalamin. Nah itu beda. Mari kita masuk pengalaman dan kenali Tuhanmu dengan benar. Masuk pengalaman yang benar, kenali Tuhan yang benar. Waktu kita mengenal Tuhan kita, apapun situasi kondisi kita, itu tidak akan pernah mengambil damai sejahtera dan sukacita kita. Kalau kita kenal Tuhan benar ya. Mari kita lihat kita kenal Tuhan kita benar gak? Kenal Tuhan saya ketika dia memberkati kita, Tuhan itu benar. Tapi ketika Tuhan masukkan saya ke gua singa, salah Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan kita dengan benar, kita dimasukin dimanapun kita tahu Allah kita gak pernah berbohong dan gak pernah curang. Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah curang, dan dia menghitung semuanya. Jadilah orang-orang yang buat saya, ini satu kalimat yang luar biasa. Kita perlu menjadi orang-orang yang harus penuh dengan sukacita. Kita punya Allah yang tidak pernah lalai menepati janjinya. Kita punya Allah yang memberi jaminan hidup kita sampai akhir hidup kita. Dia katakan sampai masa tuamu, aku tetap dia. Bahkan dia katakan ketika kita punya usia sudah tua pun dia katakan engkau masih tetap berguna. Engkau akan segar untuk membuktikan bahwa aku tidak pernah curang. Nanti buka aja Mazmur 92. Itu bagus banget kalau dijabarkan. Saya cuma kutip sedikit saja. Untuk membuktikan pada dunia dan sesamamu bahwa Allahmu tidak pernah curang. Makanya ketika engkau sudah tua pun
Engkau tetap harus bersuka cita. Kenapa? Di masa tua pun Allah tetap pelihara kita. Dan tetap menjadikan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang akan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Yang perlu saudara dan saya harus pikirkan, apa yang membuat kita bisa hidup dalam sukacita yang terus melimpah? Itu saja yang terakhir saya mau tanya buat saudara. Apa yang membuat saudara dan saya akan tetap bisa hidup dengan sukacita yang melimpah? Saya sudah sampaikan tadi. Jangan pernah keluar dari jalan Tuhan. Jadikan dia satu-satunya pengharapan saudara, tempat bergantung saudara. Karena dia katakan, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Di luar aku kamu tidak bisa bertahan. Tapi di dalam aku kamu bisa bertahan. Mazmur, Yohanes, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru sudah dengan jelas mengatakan, tinggallah di dalam aku. Orang yang mencari aku, kata Amos 5, mereka akan hidup. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Amin. Cari aku, kata Tuhan, kamu akan hidup. Dan segala usaha yang dikerjakan oleh Tuhan dalam pekerjaan kita akan membuat saudara melihat usaha kita dimahkotai dengan hal-hal yang luar biasa. Yang terakhir saya mau baca ayat Mazmur 16 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Engkau memberitahukan. Jadi gak ada alasan kita gak hidup dalam sukacita. Karena Tuhan sendiri memberi jaminan. Aku yang akan memberitahu jalan-jalan yang harus kamu lakukan. Kamu jalani. Dan di hadapanku ada sukacita yang melimpah. Jadi tahu dong bagaimana sukacita kita tetap melimpah? Enggak bisa jauh dari dia. Karena di hadapan dia ada sukacita yang melimpah. Saudara nanti buka aja di firman Allah yang hidup juga kalimatnya bagus-bagus. Tapi ayat ini sudah membuat saudara dan saya diberkati. Ayat 11 saya katakan luar biasa. Mazmur 15. Saya ulang. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah. Tahu ya? Kalau sukacitamu mau tetap melimpah, jangan jauh dari dia. Intinya kan gitu. Kalau kamu mau sukacitamu melimpah dan kamu jadi berkat, kamu jadi saksi, jangan jauh dari dia. Orang yang duduk dalam hadirat Tuhan, yang menanti-nantikan Tuhan, akan selalu mendapat kekuatan baru. Duduk, walaupun orang bilang bodoh, duduk. Karena Maria sudah mengambil bagian yang terbaik dan tidak bisa diambil daripadanya. Puji Tuhan. Kiranya sukacita yang Tuhan berikan pada saudara adalah sukacita ilahi yang tidak bisa diambil siapapun juga. Situasi kondisi apapun tidak akan merebut sukacita itu dari saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara tahu itu yang Tuhan mau, itu yang akan membuat saya jadi berkat. Dan sukacita itu yang akan membuat saudara dan saya akan menjadi contoh dan teladan bagi banyak orang. Dan kita bisa tetap ada dalam sukacita ketika kita tidak pernah jauh dari dia. Tidak pernah jauh. Pertahankan karena Tuhan menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada Allah seperti Allah kita. Tidak ada Tuhan seperti Tuhan kita. Jadi nggak ada alasan kita tidak bersukacita. Tidak ada alasan kita untuk mengeluh. Tidak ada alasan saudara. Kenapa? Karena Tuhan kita menjanjikan hal-hal yang luar biasa. Dan itu yang harusnya ada dalam diri kita yang membuat kita tetap bersukacita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Sudah 10 menit. Sudah pas. Puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan nyata dalam hidup saudara. Praktekkan hari ini. Besok. Tidak ada yang bisa menarik dan mencuri sukacita saya. Karena sumber itu ada pada saya. Sumber itu jadikan dia sumber. Bukan yang lain. Karena pada waktu dia jadi sumber. Gak ada yang bisa ganggu gugat dia. Tapi kalau sumber kita segala sesuatu dari dunia, lihat saja sebenarnya akan hancur dengan tepat. Nggak ada dalam dunia ini yang tempat kita pakai untuk bersandar dan konsisten. Sistemnya berubah. Tapi Tuhan saudara dan saya dari dulu, sekarang dan selamanya tidak berubah. Haleluya. Mari kita tunduk kepala. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita melimpah. Dan di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Biarlah kami semua Tuhan, orang-orang yang tidak akan pernah jauh dari hadirat Allah. Biarlah kami menjadi orang-orang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air.
Mau musim panas, mau musim hujan, kemarau apapun juga, pohon itu tidak akan pernah kering. Tapi pohon itu akan menghasilkan buah. Dan buah itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari Tuhan, jadikan kami orang-orang yang tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur. Tidak pernah berhenti untuk mengandalkan Allah di dalam doa. Tidak pernah berhenti untuk menjadi pelaku firman. Karena itu adalah ciri-ciri orang yang hidup dalam sukacita melimpah. Karena orang-orang yang hidup dalam sukacita tidak akan pernah berhenti untuk bersyukur. Tidak akan pernah berhenti untuk mengandalkan Allah. Karena mereka mengenal Tuhannya dengan benar. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan Allah yang tidak pernah mengecewakan. Hamba sudah selesai Tuhan. Kiranya kami yang ada di ruangan ini atau di ruangan Zoom adalah orang-orang yang bisa mengenal Tuhan dengan benar dan tepat. Dan kami diizinkan masuk dalam pengalaman yang benar juga dengan Tuhan. Sehingga apabila kami bersuka cita bukan berdasarkan apa yang dunia berikan. Tapi kami bersuka cita karena kami punya sumber yang tidak bisa berhenti untuk terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu dan tambahkan terus hikmat bagi kami. Buat kami bangga dengan Tuhan dan terus memikirkan Tuhan. Itu yang akan membuat sukacita kami akan terus melimpah. Karena Tuhan kami adalah sumber kehidupan kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Dan biarlah turun berkat-Mu di atas kami semua. Agar kami menjadi pelaku firman. Yang akan menjadi pribadi-pribadi yang menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku sembah Engkau Yesus, hanya